Jadi denger sama para bos. Biasa lu kalau kayak gini-gini, orang-orang pengen tahu Instagramnya apa. Cia. Kasih tau nggak nih? Kali enggak yang pengen lo. Ntar banyak dong yang follow gue. Para buaya-buaya. Gue juga langsung di sini emang. Bisaan. Halo teman duit. Halo semua teman duit. Balik lagi di Obrol episode ketiga bareng gue Vira. Gue Anggana. Gila udah berapa lama cuy? Iya cek. Udah kosong sebulan, konten nggak naik. Ya kita nggak ketemu sebulan ya teman duit. Karena Vira COVID. Iya gue alumni COVID. Woi diem aja nih, tolong dong support dong temen-temennya dong. Guys, nah gitu kameramen. Iya. Oh ya, konten kita hari ini kita kebetulan sedang ada di lokasinya namanya Shinhan Future Labs Indonesia. Oke, hari ini kita mendapat kesempatan untuk syuting Obrol itu di Shinhan Future Lab. Karena kebetulan Tanam Duit saat ini kita sedang mengikuti dan lolos dalam eventnya yang boleh kita sebut itu apa ini namanya eventnya? Coba tolong disebutin bacanya, gue bahasa Inggrisnya kurang nih. Shinhan Future Lab Acceleration Program. Oh, nah itu gitu, nah, gitu dong tim produksi tuh support. Udah tahu kurang nih bahasa Inggrisnya nih. Dan kita lolos di saat ini kita ada di batch keempat ya. Batch ketiga. Oh, salah lagi gue. Oke. Nah ngomong-ngomong nih enggak. Oh iya, gue mau ngucapin dulu kepada Atta Halilintar dengan siapa namanya istrinya? Aurel. Oh, Hermansyah. Aurel Hermansyah. Aduh, tolong Bapak. Hilang nih. Oke. Sebelum kita mulai kita mau ngucapin selamat dulu nih ya. Selamat kepada Atta dan Aurel yang sudah menikah pada tanggal 3 April kemarin ya di Hotel Raffles di Kuningan juga ya. Hotel Kebetulan Raffles kita Kuningan. deket nih sama Hotel Raffles nih tempat nikahannya kebetulan. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Iya benar sekali meskipun Si kenal kita sama mereka anjir. kita kenal banget. Enggak sih tapi sama mereka ya. tapi jujur gue tertarik banget sama apa namanya bukan seserahan. Kalau nikahan ya souvenirnya itu di dalamnya ini boleh kita lihat. Ini gue ngambil artikel dari kumparan.com beberapa isi souvenir dari pernikahan Atta dan Aurel untuk tamu undangan. Keren banget sih ya, ini benar-benar kayak feel Dia bener-bener premium banget bro. Dia ada berupa alat makan, sendok, garpu, sedotan, stainless berwarna rose gold, botol tumbler, perfume, masker, sebotol madu, kotak kecil berwarna hitam. Nah, yang menariknya itu kotak kecil berwarna hitamnya. Itu isinya apa sih enggak? Katanya apa ya namanya ya? Isinya ini nggak sih? Apa namanya? Perhiasan. Perhiasan. Isinya tuh kalung teman-teman, saya kalung. Terus kalau dari berita-beritanya ini dari Kumparan sama beberapa portal berita lainnya tuh ngasih tahu nih komentar-komentar artis yang datang ke acaranya dia tuh pas buka souvenirnya tuh kaget gitu pas buka, wih apa namanya kalung nih. Gue kalau nikahan gue nikahannya pakai souvenirnya emas dari Tanam Duit aja.
Itu nggak Tapi itu apa-apa. tahu gak sih itu kalungnya itu tuh nggak nilainya tuh sampai 2 juta loh. Nah, Kalung doang. gue minta support tanam duit buat bikinin kartu desain emas di acara nikahan gue yang 5 gram nggak apa-apa, gue ngalahin Atta. Yang penting di endorse. Soalnya kan kita kali aja YouTuber ya kan. kali aja didengar sama para bos gitu aja bos. Kali aja didengar sama para bos. Oke, selanjutnya Tar dulu. di nikahannya itu nggak cuma para kaum selebrita aja, ada beberapa juga tokoh negara, bahkan sampai presiden pun. Dan Menteri Pertahanan RI ya. Iya, spesialnya dari acara pernikahan dari Atta sama siapa? Atas sama Aurel, gue Aurel. lupa mulu istrinya siapa, Aurel. Didatangkan juga oleh tamu Kebesaran dari negara. tamu kita kebesaran, sendiri. tamu istimewa. Ya, tamu spesial. Tamu spesial dari Bapak Presiden Republik Indonesia, dan juga ada beberapa menteri juga yang datang hadir ke situ, ketua DPR RI dan lain-lain. Gue respect sih gitu. Coba mudah-mudahan acaranya lancar. Yang kemarin balik dari situ nggak ada yang COVID. Amin. Soalnya Semoga sehat-sehat semua lah ya. Iya, soalnya di daerah kan dibubarin. Iya. Waduh. Tapi tetap sih bener sih. Maksudnya kayaknya nih ibaratnya dengan souvenir yang sangat mewah ini nih dengan kalung emas senilai 2 juta, tapi sebenarnya itu bisa alternatif yang lebih kayak sebagai investasi gitu nggak sih, yang kayak kartu emasnya tanam duit tuh kalau lo disponsorin bener nih, wah gila pulang-pulang nih tamu-tamu dari nikahan lo langsung itu cuy punya investasi buat masa depan, bawa kartu emas pulang-pulang. Enggak, kan? kalau gue sih ini kita balik lagi ke ke nikahannya Atta ya. Gue balik lagi ke nikahannya Atta, dia ngundang tamu-tamu keren. Doi dapat amplop kawinannya berapa cuy? Itu yang paling enak tuh, buka-buka kado, buka-buka amplop tuh. Kalau artis-artis gede, YouTuber gitu, Ya, unboxing pada buka amplop nggak ya kan? Itu dia buka amplopnya sendiri apa Iya. ada panitia yang bukain ya? Ya enggak lah, dia lah, orang duit-duit dia. Iya. Menurut lo ada tembus sampai, gue nggak tahu terlepas dari kado dan lain-lain, kira-kira dia dapat secara nominal tembus sampai 1 miliar nggak? Gua rasa sih balik modal ya. Iya sih. Kan souvenirnya 2 juta tuh. Iya, makanya souvenir aja 2 juta ya kan. Malu kali yang datang ngamplopnya 2 juta. Dasar, masih aja ngamplop. Ya enggak lah, nggak ngamplop, Pak. Mereka tuh Kan ngasihnya. namanya juga nikahan tuh sedekah cuy. Oh iya, buat teman-teman juga, kalau misalkan nanti kalian mau ada menghadiri acara pernikahan teman-teman, sekarang kita punya opsi terbaru. Lu nggak usah deh sekarang pakai amplop dan lain-lain, lu bisa beli kartu desain emas ditanam duit. Kita ada desain khusus untuk desain khusus untuk memberikan ucapan ke teman kita yang happy wedding dan lain-lain. Nah, itu lu bisa jadi alternatif kado buat temen duit, buat ngasih kado untuk acara pernikahan teman-teman gitu. Iya, itu bisa disesuaikan desainnya lah ya. Tepuk tangan dong. Sekali nih, udah 2 kali nih nyebut tanam duit nih. Oke, lanjut. Lanjut, ada isu terbaru lagi nih ya yang cukup menghebohkan dunia entertainment. Sekarang kemarin sih yang lagi happening, ini kita mengutip dari Vice.com. Resto, hotel, toko hingga kafe kini kini wajib bayar royalti saat memutar lagu. Jadi ini udah disahin ya sama Jokowi langsung ya. Jadi Gokil. ibaratnya kayak kita datang ke kafe, datang ke mall itu kalau misalnya muter-muter lagu dari musisi-musisinya Indonesia nih, itu bakal dikenain royalti kayak gitu ya gambarannya kira-kira. Ya mungkin ini doa yang dikabulkan oleh pemerintah mungkin ya. Terima para kasih, musisi ya. terima kasih juga mungkin kepada Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah ini yang mungkin secara langsung mungkin mudah-mudahan nanti kedepannya berimpact kepada musisi Indonesia. Cuma memang ya kita harus lihat juga nanti kedepannya apakah implementasi peraturan pemerintah yang terbaru ini benar-benar tepat sasaran atau mungkin nanti ada pro kontra dan lainnya. Tapi yang jelas untuk para musisi di seluruh Indonesia mudah-mudahan ini adalah titik balik di mana ya kita tahu sendiri sekarang lagi pandemi kayak gini. Iya, ibaratnya Paling yang musisi kena salah satu impactful kena itu kan impact ya. iya paling impactful musisi kita
Gue juga ada beberapa teman, mungkin Vira juga, Vira yang aktif dengan bandnya, pasti Ngerasain banget sih, maksudnya kayak kangen banget gitu. Ada apa sih namanya? Ada crowd di depan panggung, kita bener-bener manggung di depan orang banyak Iyalah. gitu kan. kayak acara-acara pesta rakyat kayak gitu-gitu pasti teman-teman semua udah kangen. Cuma ya memang keadaannya saat ini seperti ini, kayak gitu sih. Kalau dari gue Kangen vibe-nya kangen, banget lah ya. cuma ya sisi positifnya yang dimana tadinya gue boros nonton acara-acara festival yang kayak gitu, ya sekarang gue coba keep duit itu di aplikasi tanam duit. Coba itu beberapa kali gue nyebut tanam duit. Nah. Oke, beloknya bisa ya. Musisi-musisi di Indonesia nih khususnya yang kayak udah punya karya dan udah mendaftarkan hak ciptanya tuh, mereka kayak lebih terapresiasi gitu. Iya. Mereka bikin lagu tuh emang kayak ya udah kalau diputer ya memang itu hak mereka. Ya maksudnya di satu sisi karya mereka juga terapresiasi dengan didengarkan banyak orang, tapi sekaligus secara perekonomian juga jadi terbantu. Betul. Gitu kan. Kita bisa bayangin teman-teman kita musisi-musisi yang di daerah, yang bahkan banyak musisi-musisi di daerah yang lagunya viral di TikTok, misalkan dipakai joget-joget gitu ya. Maaf. Suka kelepasan. Gitu yang dipakai joget-joget viral terus hampir di seluruh coffee shop, nggak di seluruh sih, maksudnya hampir di seluruh tempat umum, mall apa Diputer berkali-kali. diputer. Mana le itu lagu ngiang-ngiang ye gitu yang gue tahu tuh. Nah itu gitu. ya itu kan, itu juga kan nantinya udah mudah-mudahan bisa membantu para musisi-musisi daerah yang mungkin dengan adanya peraturan ini mereka keadaan finansialnya ke depannya bisa lebih terjamin, membaik gitu. Mudah-mudahan kayak gitu. Iya, aku berharap sih sebenarnya dengan adanya peraturan ini ya berdampak positif lah bagi para musisi-musisi yang memang namanya sudah berkarya gitu dan diapresiasi karyanya lebih dengan adanya peraturan ini. Cuman memang kalau menurut gue pribadi takutnya peraturan ini menjadi pisau bermata dua. Itu tadi pisau bermata duanya ya. Apakah nantinya ke depannya justru tempat-tempat kafe, resto, atau mungkin mall jadi mikir dua kali, ya daripada gue nyetel ngurangin pendapatan juga. Iya, daripada gue nyetel musik Indonesia, ya udah deh gue mending nyetel musik Korea gitu. Jadi atau nggak mungkin kena royalti. Iya, takutnya kayak gitu. Mungkin kedepannya dari sisi pemerintah juga mungkin ada beberapa opsi atau mungkin beberapa peraturan yang bisa diperbaiki lagi ke depannya gitu. Bisa direvisi lagi ya. Gitu, mudah-mudahan ada perubahan lah ke depannya. Gitu. Oh ya, saat ini teman duit kita lagi kedatangan salah satu teman duit. Ya alhamdulillahnya gue nggak cuma sama Vira doang, ini ada yang lebih seger lagi bisa nemenin gue. Gitu. Boleh langsung diundang saja para tim produksi. Coba ini saya dong mau penyegaran nih. Ini dia teman duit kita kedatangan. Halo. Boleh kenalin siapa namanya? Halo, perkenalkan nama aku Lulu. Hai Lulu. Yes. Hai. Lulu dari mana Lulu? Aku dari Condet. Oh, dari Condet. Nah, biasa Lulu kalau kayak gini-gini, orang-orang pengen tahu Instagramnya apa. Cia. Kasih tau nggak nih? Kali enggak yang pengen lo. Ntar banyak dong yang follow gue. Para buaya-buaya. Gue juga langsung di sini emang. Bisaan. Kali ini teman duit jadi gua penyegaran, alhamdulillah. Dari sebelumnya Vira mulu, sekarang ada Lulu gitu. Alhamdulillah ya. Ya nggak apa-apa ya Vira ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, sekarang gue mau sebenarnya kalau gue boleh tahu Lulu latar belakangnya apa sih kegiatannya? Sibuk apa sih selama ini? Kerja atau kuliah atau saat ini kayak gimana? Atau masih Atau- sekolah? Sekarang, aduh, masih anak SMP dong. Saya Kalau sekarang sibukannya biasa syuting-syuting juga gitu. Terus sekarang lagi sibuk review baju aja gitu. Oh, review. kerjaan. Endorse? Enggak juga sih, lebih di Kayak beli baju iklan, di review gitu ya. Jadi gitu. gue lagi sama kayaknya influencer gini guys, tau gak? No. Guys, Kayak influencer juga. Ini bajunya Enggak lucu juga. banget, aku suka bahannya ada gitu kan. mau meninggal. Mau meninggal. Mau meninggal suka bahannya aus banget. Berarti kegiatannya saat ini kurang lebih kayak gitu? Iya, kayak gitu kurang lebih. Berarti kalau di saat pandemi kayak gini,
Kendala nggak? Impactnya nggak sih? Ya, kendalanya sih kalau misalkan ya ada beberapa teman-teman kita di luar yang sepi job atau kayak gimana. Kalau lu gimana? Ada, gue juga kena dampaknya sih, lebih kayak susah sepi job gitu karena COVID. Jadi maksudnya bedanya dulu maksudnya schedule lumayan lebih padat. Lebih padat, iya, daripada dibanding sekarang ini kan lebih dikurangin gitu. Itu sih. Iya sih, semuanya kena impactnya. Dipuji Makasih mulu. loh. Ya itu lucunya malu loh. Ada tangan gue dingin dipuji lo. Coba dingin, coba lihat. Coba diangetin ya. Berarti sekarang kalau boleh tahu usia berapa? Usia 20 sekarang. Hah? 20? Iya. Oh iya masih 20. Oh. Mukanya kelihatan tua ya kan? Bukan 20-nya. Jadi Gue yang harus berkaca diri, gue tua gitu. Gue lagi sama adik-adik ternyata. Gitu. Jadi aku panggilnya apa? Om atau apa? Enggak, kalau om biasanya mending om aja. Mending om aja ya. Selama pandemi ini nih buat ngisi kekosongan biar tetap dapat income tuh kira-kira ngelakuin apa aja sih selama pandemi ini? Udah mau setahun kan? Udah setahun lebih ya? Ya, paling ngejar kayak freelance doang gitu. Freelance lebih ke apa kayak apa? Lebih syuting. Oh syuting. Kamu jadi model-model gitu juga nggak sih? Iya. Oh iya model-model juga. Ini model guys, model. Terus calon artis sih. Amin. Ya, amin ya teman-teman. Semoga ya, doain. Iya. Aku doain kok buat lu. Selalu ya. Tapi kalau terkenal jangan lupa sama Angga ya. Pasti selalu inget kok sama Om. Lu udah investasi apa aja sih di dalam hidup lu di umur 20 tahun ini? Apapun nih. Kalaupun memang gue belum berani, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, gue mau nanya aja. Atau maksudnya investasi buat lu tuh biasanya lu investasi ini tuh apa gitu? Lebih ke diri gue sih, kayak lebih ke muka atau ya gitu. Iya bener, muka, perawatan ya biar aset ya. Namanya juga cewek ya. Iya. Tidak perawatan nanti burik. Iyalah, investasi muka tuh bisa investasi juga ternyata ya buat kedepannya. Iya, bukan cuma duit doang. Tapi terlepas dari itu, maksudnya udah mulai coba. Paling nabung sih. Oh nabung. Kalau gue pribadi ya, gue dulu kalau mikir di umur gue di saat 20 tahun tuh, gue semester berapa ya? Baru semester 5 sih. Gue di situ gue bukan lagi baru sih, emang lagi sedang lucu-lucunya bader gitu. Maksudnya bukan bader, wah hambur duit nggak jelas kemana, nggak karu-karuan, hilang nggak tahu kemana gitu. Udah nipu orang tua, minta uang, taunya hilang gitu aja ya. Gue nyesel aja gitu maksudnya. Perti. Nah, gue justru di saat umur 20 tahun sekarang nih di era digital kayak gini banyak banget alternatif lu mau investasi apa aja sih gitu. Kayak contohnya udah ada nih sekarang aplikasi tanam duit gitu. Lu mau belajar reksadana atau lu mau coba investasi di emas atau mungkin di SBN, atau lu mau coba untuk lu memprotek diri lu karena ya lu kan punya cita-cita ke depannya yang cukup lu menurut lu aku mau jadi sesuatu to be superstar lah, amin ya kan. Amin. Gitu. Ya lu juga harus mengapresiasi diri lu, misalkan ke depannya gue harus mengasuransikan diri gue sewaktu-waktu kalau duit tuh ada juga ya. Iya, kalau sewaktu-waktu gue terjadi sesuatu, gue ada proteksinya gitu. Nah, kenapa gue iri sama generasi kalian ya, karena saat ini udah serba digital gitu. Gue dulu di umur gue 20 tahun mana gue tahu ngerti investasi cuy. 20 tahun gue bener. zaman gue 20 tahun mana gue ngerti investasi. Jadi kalau dulu tuh mau investasi gitu gimana tuh? Nggak Mana ada, mana kepikiran? kepikiran. Nggak ada kepikiran. Mana ya? gue kepikiran umur Nabung 20 juga tahun. enggak kan lu? Boro-boro. Investasi berbicaranya investasi secara finansial ya. Kira-kira mau mulainya itu apakah nanti dulu atau kayaknya mau coba belajar dulu atau gimana kendalanya saat ini? Kalau buat sekarang sih lagi mau belajar ya, karena aku tuh baru sadar karena investasi tuh untung banget gitu buat ke depan gitu. Tapi lu kan kamu maksudnya udah mulai ada ketertarikan nih buat coba mulai investasi kan. Tapi kira-kira nih dari kamu sendiri nih, maksudnya setelah nabung ini kira-kira sebenarnya tertariknya tuh pengen nyoba investasi mulai dari mana dulu nih? Dari produk apa nih? Dari yang kamu tahu nih, dari yang kamu lihat di media atau apa gitu? Kalau buat sekarang kayaknya
Emas kali ya. Emas. Karena gini, karena ditanam duit sendiri biasanya untuk kaum ya umur kaum milenial di kita itu banyak kartu desain kartu emas yang menarik gitu. Banyak juga bisa jadi kamu mau bikin kartunya itu misalkan ucapan untuk orang tua, untuk pacar, untuk udah punya pacar belum? Ke situ sih gua arahnya. Bener sih udah. Pulang gua. Tapi kan masih bisa Kak sebelum jalur kuning melengkung. Mas Logam Mulia itu sekarang cuma bisa dilakukan di aplikasi, nggak harus kita nyari ke offline store atau ke toko perhiasan dan lain-lain. Cukup download aplikasi Tanam Duit aja, kalian bisa memiliki emas mulai dari 0,1 gram. Nah, itu juga bisa lu. Jadi misalnya kan kamu senangnya tuh nabung gitu ya. Jadi maksudnya jadi karena kamu prinsipnya sukanya nabung nih, jadi kayak dari 0,1 gram itu tuh kamu bisa cicil tiap bulan tuh 0,1 tiap bulan. Nanti misalnya kayak udah 5 gram atau 10 gram baru kamu cetak tuh bisa tuh ditanam duit kayak gitu. Oke deh teman duit. Nah, ini seru banget ya obrolan kita tadi dari mulai ngomongin pernikahannya Atta sama Aurel. Terus abis itu tadi kita ngomongin royalti musik sama kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, iya. Oke. Nah, udah kali ya enggak ya? Udah mau sih? gimana lagi? Sampai jumpa di konten. Kok ini ada lipstick? Sampai jumpa di konten obral selanjutnya. Dah. Bye teman duit. Sampai ketemu lagi.